Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Salsabila mau menjelaskan tentang review artikel pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama ada motivasi research GAP dan fenomena. Motivasi yaitu bertujuan untuk memeriksa efek hidden value-nya of intangible asset, knowledge management, dan water accounting pada kinerja ekonomi perusahaan manufaktur. Untuk research GAP-nya, peneliti ini mengenai variabel terkait masih menunjukkan hasil yang beragam. Di antaranya yaitu intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Hasil knowledge management tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Lalu water accounting ini memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik. Untuk fenomena, perusahaan dituntut untuk memberikan nilai yang baik atas kinerja ekonomi perusahaannya. Kurangnya inovasi dengan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini. Apakah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini? Kebaruan penelitian ini memeriksa efek hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting pada economic performance. Artikel dalam penelitian ini, yang pertama ada maraknya bisnis yang beraneka ragam, disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang, menjadikan persaingan global antara perusahaan semakin meningkat. Yang kedua ada, hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memanfaatkan aset tersebut untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Yang keempat ada, untuk mengelola sumber daya air secara efektif, perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai. Yang kelima ada stewardship theory, yaitu menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Yang keenam ada, para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama ada, apakah hidden value of intangible asset berpengaruh positif terhadap economic performance? Yang kedua ada, apakah knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance? Yang ketiga ada, apakah water accounting berpengaruh positif terhadap economic performance? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui hidden value of intangible asset berpengaruh positif terhadap economic performance. Kedua ada, untuk mengetahui knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga ada, untuk mengetahui water accounting berpengaruh positif terhadap economic performance. Kontribusi penelitian ini bertujuan untuk memeriksa efek nilai tersembunyi dari aset tidak berwujud, manajemen, pengetahuan, dan akuntansi air pada kinerja ekonomi perusahaan dan manufaktur yang terdapat di BEI pada 2014 dan 2018. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diaudit dan laporan sustainability dan ringkasan simpel kinerja perusahaan yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Grand teori dalam penelitian ini, yang pertama ada stewardship theory yang menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Yang kedua ada stakeholder theory, menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengembalian keputusan mereka. Yang ketiga ada legitimasi teori yang merupakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar. Hipotesis penelitian yang pertama, hidden value intangible asset yang berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua ada knowledge
management berpengaruh positif terhadap economic performance. 3. Ada water accounting yang berpengaruh terhadap positif economic performance. Selanjutnya ada operational variable. Yang pertama ada economic performance, yaitu ECP sama dengan P1 diambil P0 ditambah div dikurang miri dibagi PO P0. Keterangannya ECP economic performance, P1 nya harga saham akhir tahun, P0 harga saham tahun sebelumnya, div-nya pembagian dividen, miri-nya median return industri. Yang kedua ada hidden value of intangible asset. INTAV dibagi CMV dan diambil BVNA. CMV sama dengan capital market value, BVNA sama dengan book value of net asset, INTAV sama dengan intangible value asset, dan knowledge management ini pengukurannya dari knowledge management adalah menggunakan indikator balance scorecard. Yang ketiga ada water accounting atau water accounting ILN nominal pengungkapan air. Di sini ada teknik penarikan sampel, yaitu pengambilan sampel yang menggunakan purpose sampling, yaitu suatu teknik di mana objek yang digunakan dalam penelitian yang hanya memenuhi kriteria yang ditentukan saja. Dan unit analisisnya, sampel yang digunakan adalah 9 perusahaan sampel dengan periode 5 tahun, sehingga dapat digunakan pada penelitian ini sebanyak 30 data observasi. Jenis datanya menggunakan data sekunder, yaitu berupa angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dan ada metode analisis data. Metode ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara deret waktu time series dan deret lintan, yaitu cross section. Selanjutnya yaitu ada persamaan regresi, yaitu EPIT sama dengan min 4,3855 ditambah 0,8182 INTAV ditambah 4,7746 km ditambah 1,0311 WA. Di sini ada uji hipotesis, yaitu yang pertama ada uji F. F statistik sebesar 3,4163, sementara F table dengan tingkat A 5%, DFK sama dengan 3, dan DF2 NK-1 sama dengan 41. Dapat dinilai bahwa F table sebesar 2,83275 dan nilai prop F statistiknya yaitu 0,00435, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari INTAV, KM, dan WA secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap EP, berarti layak digunakan. Dan untuk adjust R-square-nya yaitu sebesar 0,35883, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya EP dapat dijelaskan oleh INTAV, KM, dan WA sebesar 35,88% dengan tingkat korelasi rendah, sementara sisanya yaitu sebesar 64,12%, dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan ada uji T dari tabel dapat didapatkan nilai T tabelnya yaitu dengan tingkat A 5% sama dengan DFK sama dengan 3, DF2 NK-1 sama dengan 41 sebesar 2,0195 dan menunjukkan hasil bahwa pertama ada nilai tes statistiknya hidden value of intangible assetnya yaitu sebesar 3,31982 lebih besar dari T tabelnya yaitu sebesar 2,195 dan nilai propnya yaitu 0,00220 lebih kecil dari 0,05. Maka HA diterima, yang artinya bahwa variabel hidden value of intangible asset ini dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi yang performance EP, yang berarti H1 penelitian ini terbukti. Dan nilai tes statistik knowledge-nya sebesar 2,60280 lebih besar dari T tabel yang sebesar 2,0195 dan nilai propnya yaitu 0,01370 lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya
bahwa variabel knowledge ini manajemen dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penelitian ini terbukti. Nilai tes statistik quartal accounting-nya yaitu WH sebesar 2,78211, T-tabel sama dengan 20195 dan nilai prop-nya 0,00890 lebih kecil dari 0,05, maka H diterima, yang artinya bahwa variabel hidden value intangible asetnya dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance, yang berarti H3 penelitian ini terbukti. Selanjutnya ada Chow test, Hausman test, dan Langevin multiplier. Chow test adalah berdasarkan tabel di atas ini terlihat bahwa p-value cross section F dan p-value cross section C square-nya yaitu 0,0012 dan 0,00001 yaitu lebih kecil dari A 0,05, maka HO ditolak, yang artinya Fisk effect model ini lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan common effect model. Dan Hausman test yaitu terlihat bahwa nilai probabilitas cross section-nya yaitu random 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, yang artinya Fisk effect model lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan random effect model. Dan untuk Lagrange multiplier-nya, probabilitas cross section-nya Brush min pagannya yaitu 0,4965 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya common effect model lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibanding random effect model. Kesimpulan dari data regresi berdasarkan hasil ketiga pengujian. Kesimpulan dari data regresi yaitu berdasarkan hasil ketiga pengujian yang sudah dilakukan, maka disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model Fisk effect model. Dan uji multikolenialitas dari tabel output di atas dapat dilihat bahwa variabel independen memiliki nilai kurang dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolenialitas dalam model regresi. Dan ada uji heteroskedastisitas. Dari tabel di atas, nilai props pagan LM-nya sebesar 0,072 lebih besar dari 0,05%, maka HO diterima, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Kesimpulannya yaitu hidden value of intangible asset. Hasil pengujian regresi data panel ini menunjukkan H1 terbukti diterima bahwa variabel hidden value of intangible asset ini memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap economic performance. Dan knowledge management-nya, hasil pengujian regresi data panel ini menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variabel knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Dan untuk water accounting-nya, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 yang terbukti diterima bahwa variabel water accounting ini memiliki pengaruh signifikan terhadap positive economic performance. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih.